Tuh, serius baru udut. Enggak apa-apa. Dari jongkongnya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Robi Hidayatullah 87 dalam segmen podcast bareng KUA antara kau, aku, dan KUA. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita bertempat di Desa Kaduela di Masjid Ar-Rahman dalam rangka salah satu program KUA Kecamatan Pasawahan yaitu Durling, Duhur Keliling. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa foto bareng, bisa kumpul bareng. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah bersama dengan Ketua DKM Ar-Rahman Desa Kaduela. Kita persilahkan kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati rekan-rekan pegawai Kementerian Agama KUA Kecamatan Pasawahan. Selamat datang di Masjid Ar-Rahman Desa Kaduela. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana penyambung silaturahmi antar KUA dan masyarakat, khususnya Kecamatan Pasawahan. Demikian barangkali sebagai pengantar, saya sendiri sebagai Ketua DKM Masjid Ar-Rahman masa jabatan 2022-2025. Namanya Pak Ustadz kan suruh memperkenalkan diri, namanya biar pada tahu tuh. Saya Saifullah. Baru satu. Berarti Pak Ustadz tinggal di Desa Kaduela berarti? Ya, domisili di Desa Kaduela. Oke, alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, ngalir aja. Pokoknya yang ada di kepala, semuanya juga boleh nanya ya. Yang penting ntar pengen nanya gitu. Jadi ntar mic-nya dikasihin. Oke. Oh silahkan Pak Ajis. Duluan. Kesepuhan kita yaitu Bapak AA. Perkenalkan Pak, saya dari Kecamatan Pasawahan, Abdul Aziz. Saifullah. Tadi Bapak sudah mengenalkan diri, Bapak Saifullah ya. Tapi Ya. Saifullah berasal dari mana Pak? Tadi mendengar perbicaraan sama Pak Amin itu bahasa Jawa Pak. Kira orang mana gitu? Bahasa orang Ono. Dari mana Pak? Aslinya dari mana? Ya, kebetulan saya menikah dengan orang Kaduela, dengan istri Kaduela. Saya sendiri berasal dari Cirebon, Kota Madia Cirebon. Bisa apa Tahun berapa Pak kira pindah ke Kaduela? 2000 berapa Pak ini? kita mungkin Kono saksi ya. 2015 Pak, 2015. Insya Allah sudah tercatat di KUA. Waktu itu lebih desanya Pak Mujib. Waktu zamannya Pak Mujib. Lama juga ya? Iya, 2015. Kebetulan di Karuni Putra berapa Pak? Alhamdulillah baru satu. Istri satu, alhamdulillah. Tapi lupa ya tanggal kawinnya ya Pak Ustadz ya. Tanggal 10 Oktober. Ingat juga. Ya, mudah-mudahan Bapak selaku DKM Masjid Ar-Rahman ke Desa Kaduela, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Desa Kaduela ya. Semoga apa yang Bapak korbankan untuk kepentingan agama, mudah-mudahan Allah sudah memberi keberkahan kepada Bapak dan keluarga. Menurut saja Pak. Mohon turun Pak. Terima kasih Pak A. Ayo ada lagi yang mau nanya lagi? Ayo, kalau nggak ada kita lanjut aja. Kita ngobrol-ngobrol aja dengan Pak Ustadz Epul panggilannya, panggilan santainya. Kalau Saifullah kayaknya terlalu, kan Saifullah pedang Allah ya Pak Ustadz ya. Jadinya, waduh. kalau panjang Oh,
Apple baik. Kang Epul baik ya. Berarti di Kaduela baru 10 tahun Pak Ustadz. Ya kurang lebih. Kurang lebih 10 tahun. Kalau untuk sekolah sih Pak Ustadz di mana nih sekolahnya nih? Sekolah alhamdulillah tidak mengulang lagi. Oh, Udah lulus SD. Normal 6 tahun. Jadi memang begitu tinggal di Kaduela tidak langsung di DKM, sebab tadi sudah disebutkan. Iya, Baru di kepengurusan DKM itu tahun 2022. Itu pun melanjutkan kepengurusan sebelumnya. Oke. Dari terakhir itu Pak Musli, dari Pak Musli. Kemudian saya di 2022. Berarti sekarang periode pertama nih berarti Pak Ustadz. Periode pertama. Oke. Nah, apa aja tuh program di DKM Ar-Rahman ini Pak Ustadz yang sekiranya beda sama desa-desa yang lain? Kalau disebut berbeda, saya sendiri harus diakui kurang silaturahmi dengan masjid-masjid di desa lain di Kecamatan Pasawahan. Iya. Karena memang rupanya forum yang ada belum cukup efektif untuk bisa sharing kegiatan-kegiatan antar masjid. Nah, sementara yang kami ketahui untuk di Masjid Ar-Rahman sendiri, sejak kepengurusan kami, memang fokusnya adalah bagaimana masjid itu menjadi lingkungan untuk semua. Jadi masjid bukan saja untuk ibadah ritual sholat 5 waktu, tapi masjid juga sebagai tempat untuk mengaktualisasikan diri, untuk mengekspresikan diri sebagai seorang mukmin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kegiatan tidak hanya sholat fardu, tapi semua kegiatan yang di situ misinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami fasilitasi. Nah, diantaranya di awal masa jabatan kami merefungsi tempat yang tadinya ruangan yang tadinya itu adalah perpustakaan, gudang, kemudian berubah jadi gudang karena memang perpustakaannya tidak cukup aktif. Akhirnya kami ruangan tersebut kami alih fungsikan sebagai ruang sekretariat DKM Masjid Ar-Rahman, bagaimana yang ada di sebelah sisi kiri masjid, ya, dengan akses pintunya dari luar. Jadi waktu itu kami sengaja dinding utama sisi utara kami bobok untuk akses masuk ruang sekretariat DKM Masjid, yang mana memang tujuannya bukan hanya sekedar tempat untuk tata kelola administrasi masjid, tapi lebih dari itu tempat berkumpulnya semua warga masyarakat yang memang membutuhkan ruangan untuk mengekspresikan diri, untuk rapat, selain rapat, untuk latihan qosidah, ibu-ibu, kemudian di situ juga jadi tempat workshop untuk teman-teman muda, workshop video dan foto. Di semua konten-konten masjid diproduksi di situ. Alhamdulillah. Nah, itu teman-teman muda Desa Kaduela yang hobi foto video, kami wadahi, kami berikan ruang, kami fasilitasi untuk juga berkegiatan di masjid. Nah, itu ruangan itu jadi studio foto video di situ untuk konten. Silakan Pak Fahdi. Saya mau nanya, sekitar 2-3 minggu yang lalu kan kami dari penyuluh ada sosialisasi di MTS 3 Kuningan ya. Bulan lalu ya itu ya? Iya. Situ membahas tentang peran fungsi masjid. Intinya kita dari penyuluh itu disuruh mendeteksi awal gejala-gejala konflik tentang keagamaan. Mungkin sedikit beri gambaran tentang peta keagamaan di Kaduela. Apakah ada indikasi-indikasi tentang konflik keagamaan atau sudah di sini aman-aman saja? Mungkin sebagai gambaran buat kami penyuluh supaya bisa mendeteksi bila mana ada gejala-gejala yang timbul yang kedepannya bisa memicu konflik keagamaan. Mungkin kalau konflik keagamaan menurut kami, sepengetahuan kami relatif tidak ada, karena memang di sini masyarakatnya hampir 100% Muslim.
Itu kemudian untuk aliran sendiri, maksudnya Iya. juga alasan ya aliran dalam arti di ini sesama muslim sendiri memang tidak ada, walaupun memang untuk beberapa kali kegiatan yang dilaksanakan oleh jamaah tablik kami juga welcome, mangga gitu, dengan seadanya tempat. Kemudian untuk pelaksanaan ritual ibadah sendiri secara tradisi memang masih kental dengan ahlu sunnah wal jamaahnya, yaitu terbukti dari kegiatan rutin yang kami laksanakan. NU-nya sih Pak Ustadz, Ya, NU-nya. yaitu jadi secara tradisi rutin kegiatan tradisi min ahlu sunnah wal jamaah itu adanya kegiatan sholawatan yang rutin dilaksanakan di masjid setiap malam Jumat Kliwon. Nah, masjid juga di kepengurusan sekarang itu berkolaborasi dengan musola-musola, karena mengingat kami menyadari bahwa masjid berdiri bukan tanpa dukungan dari lembaga-lembaga lain, dari yang kami maksud adalah dari musola-musola itu. Artinya syiar Islam yang ada di Kaduela itu tidak bisa hanya dilakukan oleh masjid, tapi juga oleh musola-musola. Makanya di setiap malam Jumat itu rutinan sholawatan, kemudian nanti malam Jumat Kliwonnya di Masjid Ar-Rahman. Nah, ya, kalau untuk ibu-ibunya sendiri full dalam satu minggu itu keliling di masjid dan musola-musola yang ada di desa Kaduela. Kenapa harus Kliwon Pak Ustadz? Biar warga tahu nih, biar netizen tahu. Nah, Ada apa? Ya. Kalau ada budaya Kliwon ya pasti di masyarakat umumnya sepuh-sepuh ya itu meluruskan. Kita mah yang muda-muda tinggal melestarikan. jadi kan kalau Jumat Sayyidul Ayam ya. Iya. Nah, ternyata dalam weton itu ada Sayyidul Weton. Kelihatannya begitu. Ya Pak Ustadz, mau bertanya Ustadz, Enggak. kan ini kan salah satu Saya program pulang. duhur keliling itu kan pemetaan wilayah. Ya. Nah, salah satu di dalamnya itu kan ada mengidentifikasi ID masjid, Iya. ID musola. Nah, yang jadi pertanyaan apakah ID masjid, ID musola di Desa Kaduela sudah ada atau belum? Terus yang tadi dibahas kaitannya dengan adanya perpustakaan ya Ustadz, di Masjid DKM Ar-Rahman sangat bagus, karena pada saat pendataan dari KUA ternyata ada berapa Ustadz? Nggak semua masjid ada perpustakaannya Baru satu ya. Iya. Baru satu ya di sini ya. dilaporin. Nah, isi di perpustakaannya itu apa saja Ustadz? Buku-buku apa saja yang ada di sana? Iya, terkait yang pertama barangkali terkait apa tadi, nomor statistik ya. Jadi perlu diketahui di Desa Kaduela itu ada 3 masjid besar selain Masjid Ar-Rahman. Iya, iya. Ada Masjid Al-Hidayah Pakuncen itu di blok di Dusun Bina Karya, dan ada Remis ya? ya di Telaga Remis. Ada juga Masjid Al-Hikmah di Landeh blok Dusun Bina Warga. Nah, untuk sepengetahuan kami untuk Masjid Ar-Rahman sendiri kalau menyangkut tadi nomor statistik kayak gitu, barangkali informasi lengkapnya ini kan masih masa transisi nih, jadi administrasi dari yang tadinya dikelola dan ditempatkan di desa, baru sebagian pindah ke sekretariat. Nah, jadi informasi lengkapnya barangkali yang lebih mengetahui dari pihak desa gitu. Nah, untuk musola-musola termasuk yang apakah musola-musola yang lain atau masjid yang lain belum Pak Ustadz? ya, Semuanya apakah belum kayaknya Pak. ya apakah masjid dan musola yang lain sudah ada apa belum, ya kami sendiri tidak bisa langsung menjawab itu. Itu kemudian yang kedua tadi apa? Isi perpustakaan. Nah, untuk koleksi perpustakaan memang perpustakaan yang ada di Masjid Ar-Rahman dulu secara tempatnya memang di ruang yang kemudian sekarang berubah jadi ruang sekretariat. Kemudian buku-buku administrasinya di situ juga ada. Nah, kalau dilihat sepintas koleksi yang ada di Masjid Ar-Rahman itu masih sifatnya koleksi umum, tidak spesifik koleksi koleksi keagamaan hanya berapa persen.
lebih banyaknya koleksi umum pertanian seperti itu, karena memang sepertinya waktu itu konsentrasi buku-buku yang ada di perpustakaan ini bukan hanya dikonsumsi oleh jamaah masjid saja, tapi oleh warga masyarakat umum gitu. Jadi tentang pertanian, tentang budidaya, tentang ya peternakan itu ada di situ. Mungkin tadi pengaruh dari peralihan desa ya, Ya. dari desa ke masjid, jadi Masih berbenah. desanya itu kan gabung. Iya, masih seperti itu. Jadi bukan khusus koleksi kemasjidan atau keislaman, tapi memang masih umum, atau boleh dibilang untuk koleksi buku-buku agama Islamnya masih hanya berapa persennya, 3%-an dari buku total buku yang ada. Jumlahnya ada berapa, Ustaz? Tadi sekilas banyak ya kelihatannya. Banyak ya, nggak persisnya tidak paham. Ada mungkin lebih dari terakhir 700 buku. Nah, ini barangkali 700 judul buku. barangkali kan di sini dilihat banyak orang gitu, sekiranya buku apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang suka dibaca ini nggak ada nih di perpustakaan ini gitu, barangkali ada dana hibah atau apa. Nah, yang dibutuhkan kelihatannya adalah tadi koleksi buku agama itu. Kemudian yang kedua, ini kan kita juga harus melihat kecenderungan anak-anak zaman now. Jadi memang literasi itu tidak cukup tidak cukup membudaya di generasi sekarang. Terlebih ketika manual lihat buku kayak gitu, memang rupanya bukan alergi, tapi merekanya minatnya masih sedikit, ditambah apa yang ada di gadget lebih menarik. Nah, memang kelihatannya ke depan ya betul perpustakaan itu penting. Terus yang kedua, bagaimana perpustakaan itu bergeser, bukan hanya buku-buku ya bentuk fisik buku, tapi lebih ke juga perlu dipikirkan bagaimana buku-buku digital yang itu bisa diakses di gadgetnya anak-anak. Nah, makanya di masjid kami mengupayakan betul tadi ketika awal ada ruang sekretariat, kami juga mengupayakan tadi 1 unit komputer yang memang bisa difungsikan untuk multimedia. Terus juga di situ inginnya kami ke depannya gitu, ketika masyarakat membutuhkan pembelajaran digital gitu, kami juga sudah siap secara alat kayak gitu. Iya, arahnya ke sana. Memang langkahnya masih tertatih karena ya kondisi yang sepertinya dialami juga oleh masjid-masjid lain. Artinya kondisi bagaimana meningkatkan minat remaja ke masjid itu yang menjadi tantangan kita bersama. Kelihatannya itu masih serupa lah dengan masjid atau dengan desa-desa lain. Kalau anak-anak sih Pak Ustadz, anak-anak remaja itu kelihatan banyak nggak di sini? Nah, kalau kegiatan rutin maghrib mengaji memang ada, dan di Muludan tahun kemarin ya Pak, 2 tahun kemarin ya, ya Muludan kemarin itu ada khotmil Quran santri maghrib mengaji. Nah, tahun sekarang juga insya Allah akan ada khotmil Quran lagi insya Allah gitu. Jadi kalau rutin yang ngaji memang ya tadi skala usianya baru yang SD sampai SMP kelas 1, nanti SMP kelas 2 sampai SMA itu mulai turun tuh minat ke masjidnya. Nah, itu yang kami maksud bahwa minat remaja ke masjid itu di rentang usia itu. Kalau rentang usia SD sih alhamdulillah dengan kegiatan maghrib mengaji pun kami ada modul khusus untuk lingkungan sendiri. Modul maghrib mengaji juga kami punya. Silabus Pak Ustadz. Modul malah. Modul. Jadi yang itu nanti setiap santri maghrib mengaji punya modul itu. Ya di situ isinya tentang ibadah praktis, kemudian wawasan keislaman dasar kayak gitu. Iya. Yang ngajarnya sih Pak Ustadz? Yang ngajarnya asatidnya ada 4 orang, 3 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Ya. Oh 5 berarti tahun sekarang 5, 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan asatidnya. Nah, Gitu. itu lillah atau ada ya biasa? Kalau bisarohnya dari masjid sekedarnya, itu diambil dari kas DKM itu. Terus
perlu kami sampaikan juga di Masjid Ar-Rahman ini barangkali yang khas, yang jadi khas yang mungkin belum ada di masjid lain di Desa Pasawahan, bahwa setiap Jumat Kliwon itu kami ada kegiatan gerakan subuh berjamaah bersama yatim dan duafa. Jadi kegiatan kemarin yang digalangkan oleh DMI Kuningan, pemerintah Kuningan, kami sebenarnya sudah lebih dulu melaksanakan itu. Jadi tahun ini adalah tahun kelima gerakan subuh berjamaah bersama yatim dan duafa. Konsepnya tadi bahwa masjid sebesar-besar memberikan manfaat ke masyarakat. Jadi harapannya gitu, ketika seorang muslim yang bertakwa itu kemudian juga tercermin dalam kesolehan sosialnya. Nah, itu berbeda lagi nanti ruang pengumpulan donasinya. Jadi tidak langsung diambil dari kas DKM, tapi itu dilaksanakan tiap bulan kepada setiap jamaah yang ingin bersodakoh, dikumpulkan dan dibagikan kepada 63 orang yatim dan duafa. Ya. Itu setiap Jumat Rutin Kliwon. berarti Pak Ustadz. Setiap Jumat Kliwon ya. Pun juga kami kolaborasi dengan lembaga desa lainnya, dalam hal ini tentu dengan pemerintahan desa. Dengan lembaga desa lainnya kami maksud adalah dengan BUMDes Area Kamuning. Nah, itu rangkaian kegiatan. Jadi malamnya sholawatan, paginya gerakan subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan jam 7 pagi, ya kurang lebih praktisnya jam setengah 8, itu ziarah warga di makbaroh dan pemakaman umum yang ada di Desa Kaduela. Di sini kan ada 2 makbaroh, di makbaroh Syekh Makdum Prabu Janggala Manik, makbaroh Syekh Haji Abdullah Iman, dan 2 pemakaman umum, pemakaman Depok dan Pajaratan. Itu rutin tiap Jumat Kliwon pagi. Nyekar berarti Pak Ustadz. Ya, atau bahasa orangna nyekar gitu bahasa. Gitu. Memulai karuhun lah gitu. Gitu. Itu untuk yang ikutnya banyak Pak Ustadz. Ya warga Ya, gitu. nah. Jadi memang kalau secara pelayanan Masjid Ar-Rahman ini kesebutnya masjid desa karena mungkin memang lingkungannya dekat dengan balai desa. Nah, untuk ruang pelayanannya memang untuk 2 dusun ini, dusun Bina Loka, Bina Bakti. Nah, kalau kegiatan yang ziarah tiap Kliwon itu sebenarnya adalah kegiatan untuk seluruh warga masyarakat Desa Kaduela, bukan cuma untuk Bina Loka, Bina Bakti, tapi juga untuk Bina Warga dan Bina Karya. Terbukti di Kliwon bulan yang lalu itu dari dusun Bina Warga dari Landa hadir di sini bersama kami ziarah di Syekh Haji Abdullah Iman. Ini barangkali ya itu kayaknya program unggulan masjid ini mungkin ya Pak Ustadz ya. Ya, tadi yang kami sebutkan gerakan subuh berjamaah bersama yatim dan duafa, kemudian ziarah kubur itu ya. Ini sebenarnya apa ya, beberapa kegiatan yang kami laksanakan itu ini kalau kata orang Cirebon endah-endahnya gitu, endah-endahnya apa? Endahnya nggak ngerti menafsirkan doa selamat gitu kalau yang kita baca setiap habis sholat itu. Iya, jadi selamat agamanya gitu, kemudian selamat jiwanya gitu, kemudian juga bukan itu saja. Bahkan dari program gerakan subuh berjamaah bersama yatim dan duafa untuk warga Desa Kaduela yang meninggal yang dalam kategori tidak mampu, ada dari masjid uang bela sungkawanya gitu. Kalau untuk itunya sih Pak Ustadz, keperluan meninggalnya ada nisannya ya, itu di luar termasuk, tapi ada uang sendiri ya. Itu satu paket, jadi alat dan bahannya termasuk uangnya. Jadi paribasa keluarga yang ditinggal nggak harus mikirin, jadi kan jangan sampai gitu warahmatan indal maut gitu. Kitanya ketika ada kematian yang ada adalah kesedihan tanpa cari solusi untuk menyelesaikan atau untuk ngadem-ngademi kayak gitu.
Itu kan kalau kitanya ya kami mencoba untuk mengerti apa sih warahmatan indal maut itu gitu. Wa maghfiratan ba'dal maut itu apa? Barangkali itu. Iya, Ziyadatan fil ilminya ya jelas tadi ziyadatan fil ilminya kegiatan santri maghrib mengaji itu. Kalau nah yang saya perhati ini Pak Ustadz nih, di ya menurut pendataan di KUA nih, di setiap masjid itu ada pengajian ibu-ibu, ada anak-anak juga di sebagian masjid ada. Yang saya lihat nih Pak Ustadz, pengajian bapak-bapak. Nah itu. Nah, Jadi, di sini ada nggak? ada, ya itu setiap Jumat Kliwon itu. Oh. Jadi bukan cuma marhabangan, di situ juga kajian rutinnya maulid tiba atau maulid barzanji. Jadi diulas. Ya. Nanti satu waktu tergantung momen, misalkan pernah waktu itu pas kebareng Kliwon itu kebareng dengan tahun baru Islam. Itu kami hadirkan pakai Hasan Bisri dari Temburan untuk Mauidul Hasanah itu. Dan kegiatan-kegiatan itu ya alhamdulillah terdokumentasi, tervideokan, ada ininya. Jadi ibu-ibunya siang hari, bapak-bapaknya di malam Jumat itu, kliwonnya di masjid. Tapi cuma sebulan ya? Ya kan, Sebulan sekali ya? di masjid sebulan kali. Nah di musola-musola setiap keliling, setiap malam Jumat. Dan itu setelah baca maulid ya diulas tentang makna yang ada atau hikmah maulid barzanji maulid tiba. Jadi sama aja berarti Pak Ustadz ya, sama masjid-masjid yang lain belum punya kajian rutin gitu kayak ibu-ibu. Ibu-ibu kan istilahnya seminggu sekali dia punya dia, atau apalagi kan di sini Kaduela setiap hari ada terus tuh majelis taklim. Ya bapak-bapaknya seminggu sekali ada ya itu malam Jumat itu. Bukan cuma Kliwon doang berarti. Ya bukan. Nah, kan kliwonnya di masjid nih. Malam Jumat selain kliwon di musola-musola begitu. Keliling. Rutin yang dibaca maulid barzanji atau maulid tiba. Yang dikaji juga maulid barzanji atau maulid tiba. Gitu. Nah, nanti di momen khusus kayak gitu, misalkan pas kliwonan kok kebareng dengan contoh kayak waktu itu kebareng dengan 1 Muharram. Sekalian hikmah 1 Muharram gitu. Isinya. Kalau yang ramah anak sih Pak Ustadz, ada program khusus nggak? Kalau ramah anak ya tadi dengan ruang kegiatannya di maghrib mengaji itu. Di ruang maghrib mengaji itu bukan cuma ngaji Iqra atau ngaji Quran. Di situ juga untuk yang remaja sudah mulai ngaji Safinah. Kemudian yang senangnya seni juga latihan hadroh. Barangkali itu ramah anaknya di situ. Kegiatan ramah anaknya. Termasuk ini nih, pagar yang tadinya kan ada pagar sengaja kami buka jadi ruang terbuka, jadi anak-anak kalau sore nunggu maghrib ya mereka main di sini. Itu dan ya difasilitasi terus ditemenin. Gitu. Jadi sebelum maghrib biasanya anak-anak tuh pujian. Nah, Alhamdulillah. gitu. Jadi, udah mulai jarang itu Pak Ustadz yang pujian. Nah, pujian di sini. Pujian nanti subuhnya tarhim. Kalau tarhim khusus dari marbotnya. Kalau maghrib pujian anak-anak. Jadi mereka biasanya jam 5 sudah datang anak-anak main dulu. Nanti setengah 6 sudah ada di atas untuk pujian. Gitu. Bisa dibilang aktif berarti ya Pak Ustadz di sini ya. Ya seadanya begitu. Kalau yang khotibnya nih biasanya dari orang sini aja atau dari yang luar juga? Kalau di kepengurusan yang lalu sebelum kami memang hanya untuk ini ya mungkin karena circle-nya begitu. Nah di kepengurusan sekarang alhamdulillah dengan NU dengan teman-teman KUA ada juga pengisinya termasuk Pak Amin, Pak Masari gitu. Dan pengurus NU yang lain juga ada. Pak Amin ya, iya untuk tahun ini ya. Gitu. Oke Pak Ustadz, udah lumayan ya. Jadi yang ngebedain Masjid Ar-Rahman dengan masjid yang lain yang ada di Kecamatan Pasawahan khususnya, mungkin yang pertama adalah Ar-Rahman punya perpustakaan. Walaupun belum terkelola secara maksimal, tapi minimal dasar-dasar atau bahan-bahan untuk
mengembangkannya udah ada mungkin ya Pak Ustadz ya. Yang kedua itu program Ruang. unggulan juga, diantaranya program malam Jumat Kliwon, Ya. bukan hanya jemaah masjid tapi melibatkan semua masyarakat gitu. Oke Pak Ustadz, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin bisa menjadi suatu amalan yang membuat kita tetap semangat untuk lillahi kalimatillah, untuk memakmurkan masjid ini. Walaupun paribasa kita nggak dapat apa-apa di dunia, dan memang juga kalau nyari hidup jangan di masjid. Tapi apa Pak Ustadz? Bisa hidup di masjid. Gitu. Jangan nyari hidup di masjid, tapi kita usahakan Insya Allah supaya bisa masjid hidup. itu hidup. Ya, mungkin. Ya, insya Allah nanti kita juga bisa hidup di situ. Ya, oke. Terima kasih Pak Ustadz atas obrolan singkatnya, santainya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi pada podcast selanjutnya, podcast bareng KUA di kesempatan dan hari yang lainnya. Kembali lagi nanti bersama podcast bareng KUA, antara kau, aku, dan KUA. P ya, bukan V ya. P, kalau V itu juga banyak Pak Ustadz tuh yang tapi saya P nulis yang nggak V. Kalau V memang itu, waduh bahaya itu. Lalu orang Sunda mah ngomongnya agak lain vodka. Vodka. Cengkoknya Vodka ya Pak Ustadz ya. Tapi itu satu, ya alhamdulillah walaupun namanya kayak begitu Pak Ustadz ya, tapi sekali dikasih tahu orang ingat. Iya, jadi kayak begini ya. Jadi udah, oh Pasawahan punya podcast gitu. Yang namanya memang kayak gitu. Kok podcast sih KUA sih? Ya udah. Yang penting kan bukan pakai V tadi kata Pak Ustadz juga. Oke, terima kasih. Kita kembali kepada nanti di kesempatan yang lain kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Betul. Itu